Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kita udah lama nggak update tentang IoT ya. Nah, ini bagaimana kita akan mengapa menjalankan rotor ya dengan menggunakan Tinkercad ya. Yang pertama-tama kita ini ada Tinkercad ya. Terus ini ada code, bagian code, ada simulation. Ini kita back aja dulu ya. Nah, ini misalnya kita punya Tinkercad ya seperti ini. Nah, ini kita klik dapat ini ya, buka ke tappingnya ya. Nah, ini kita buat dengan Arduino Uno R3 ya. Nah, jadi kita akan mau bagaimana untuk menjalankan namanya si DC rotor ya. Nah, jadi dengan ini di sini ada skema rangkaian nih. Contohnya ya di sini kita punya diode, terus ini ada transistor, di sini ada resistor ya. Nah, jadi kita bisa cari diode ya, biasanya diode. Oke, diode. Ini diode kita punya, terus kita cari dia ada transistor MPN transistor, oke. Nah, terus kita cari resistor ini resistor, terus kita cari namanya si papan breadboard ya, breadboard small aja ya. Oke. Nah, jadi biasanya kita ikuti gambar ya seperti ini. Nah, jadi kita susun rangkaian gambar seperti ini ya, pastinya kita. Nah, ini untuk supaya dia sama ya, putaran kita pijat yang ini. Oke. Nah, terus kita putar dioda ya, diodanya seperti ini ya. Apa namanya nih, transistor ya kita bilang. Transistor, terus kita masukkan si resistor ya. Nah, kita lihat dulu si resistor posisi mana, udah bener ya. Terus si dioda ya, dioda jangan sampai salah diodanya. Jadi kita desain seperti ini untuk menghindari namanya short ya. Nah, seterusnya ini gini ya. Terus apa lagi? Nah, ini sudah siap ya. Nah, jadi yang merah nanti akan menuju kepada si dioda ya. Nah, selanjutnya ini jadi yang bagian di akhir dari resistor ya akan menuju ke pin 3 ya. Ini bisa diginikan loh teman-teman, biar rapi ya. Teman-teman mau rapi seperti ini, diklik aja. Nah, dia masuk ke pin 3. Nah, jadi ini udah pin 3. Terus nah, jadi di sini kan ada N-nya ya. N-nya itu dia menuju ke ground ya. Nah, ini bisa menuju ke ground. Ini kita buat ini. Oke. Nah, ini sudah menuju ke ground ya. Terus di sini ada ground ya. Terus di sini ada namanya, dia membutuhkan daya 5 volt ya. Sedangkan 5 volt dari sini ya. Jadi kita ginikan. Ini kita ginikan lagi ya. Nah, ini kita ginikan. Nah, dia membutuhkan daya 5 volt. Kita dapat daya, dia sudah dapat daya 5 voltnya. Oke.
Nah, dia dapat daya 5 voltnya, terus dia akan memperoleh namanya ground ya. Dia akan memperoleh dari ground ke nilai resistensi yang 7 ya. Nah, dia mendapatkan nilai dan ke resistensi yang 7 ya, dan bagian ini ya yang udah dapat nilai dari ground ya, ini nilai dari ground, terus nanti yang bagian ini dapat nilai dari pin, dan nanti bagian ini sudah dapat juga. Nah, ini udah semua terhubung. Nah, jadi kalau misalnya kita mau write code-nya dari sini ya, nah ini kita tinggal delete saja, delete ini kita taruh luar ya. Oke, kita nggak pakai itu, kita buat teks ya. Oke, kita continue. Nah, ini dia void setup ya. Nah, ini ada penggalan code ya. Nah, jadi kita akan definisikan dulu ya, kita akan definisikan dulu di, nah ini kita copy aja lah ya biar enak, biar nanti saya jelaskan langsung ya. Jadi ini prinsipnya ya di void setup ini ya, kalau untuk kita nambahi variabel silahkan di atasnya. Dan void setup ini untuk bisa menambahkan driver-driver apa yang terhubung dalam microcontroller ini ya. Dan void loop ini adalah mana-mana yang akan dijalankan oleh si Arduino ini ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah, jadi ini kita akan mendefinisikan si motor pin sama dengan menggunakan pin 3 ya, pin 3 di motor pin ya. Jadi nanti dia aplikasi ini akan mencari pin 3 ya. Nah, jadi pin mode ini adalah motor pin sebagai si output ya. Jadi kita akan menggunakan pin 3 sebagai output ya, sebagai keluaran ya, seperti ini. Ini pin, ini kan dia akan mengambil daya ya, mengambil daya untuk ke sini, dan dia sebagai outputnya adalah pin 3 ini ya, sebagai outputnya ya. Nah, jadi dia akan menggunakan namanya si serial monitor. Jadi kalau misalnya ada serial, dia menggunakan serial. Nah, jadi ketika nanti kita kasih di serial monitor angka, dia akan bergerak ya. Void loop ini dia akan memproses nah apa yang ada di serial loop ya. Misalnya dia speednya di bawah 0 dan speed di atas 255 atau di bawah 255 ya. Di atas 0 dan di atas 255, dan dia akan menjalankan motor speed ya berdasarkan speed yang ada di variabel ini. Nah, jadi kalau kita masukkan ini speednya sampai dengan serial. Nah, jadi berapa kita masukkan, dia akan seperti itu, kencangnya seperti serial. Contohnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba, kita start simulation. Oke. Nah, kita colok ya, ini udah berhubung. Nah, terus ini kan masih belum jalan ya, ini tandanya kalau udah jalan sudah ada RPM ya. Kita buka serial monitor, kita ketikkan misalnya 12, kita send. Nah, ini maka berputar dia dengan 12 ya kecepatannya. Nah, ini kita buat 100 ya. Nah, dia akan bertambah menjadi lebih daripada 1000 RPM. Nah, jadi kalau kita stop dia 0 ya, kita stop dia 0, bisa nggak berhenti dan nah itu dia simulasi singkat dari saya ya. Nanti mungkin kita akan lanjut kepada bagaimana sih merancang desain sirkuitnya ya, dengan menggunakan namanya simulasi dari Tinkercad dengan menggunakan rotor dinamo. Cukup sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.